eh, ekstrinsi dan ekstrinsi tadi kita lihat, kita ingin sampaikan apa secara ekstrinsiknya. Kita mau pindahkan konsep yang dari kampung ke kota, atau sebaliknya yang dari kota kita pindahkan ke kampung. Nah, dari sini yang kita lihat organ dari peristiwa seni tersebut. Sama begitu, sama juga dengan seni modern tadi, dan seni kontemporer dan seni futuristik. Nah, yang agak membedakan itu adalah di futuristik. Di futuristik itu banyak kaitan keilmuan yang kita pakai di sana. Yang pertama di situ ada pemikiran non konvensional, berbeda dengan seni tradisi itu masih menggunakan kelaziman konvensional, masih berdasarkan tata krama, kemudian norma-norma yang kemudian akidah dan akhlak itu masih sopan santun. Kemudian begitu juga dengan seni modern. Seni modern sudah mulai berkembang sedikit karena sudah menggunakan unsur-unsur teknologi. Kemudian begitu juga seni kontemporer. Seni kontemporer itu juga kemudian sudah menggunakan unsur-unsur yang di luar aturan-aturan yang dipakai dalam seni tradisi. Nah, dalam menggunakan konsep LCD, kemudian menggunakan konsep 3 dimensi. Nah, begitu juga dengan seni futuristik. Seni futuristik ini ya seni penghancuran. Di sini kita udah menggunakan referensi seperti filsafat di dalamnya. Karena di sini di dalam futuristik itu sudah mengandung ilmu-ilmu yang non konvensional, yang di luar sama sekali dalam pandangan normatif. Halo Mawik, hilang lagi sinyalnya. Dengar? Ya, oke, lanjut Mawik. Barangkali suaranya diperbesar Mawik, agak halus. Ya, baru kemudian kita lihat sosiologisnya. Nah, sosiologis ini ada dua. Karena sosiologis itu bicara tentang kemasyarakatan, kemudian hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, kemudian kita memilih diksi kata. Nah, diksi di sini yang saya maksud yaitu ketika kita ingin menyampaikan sebuah pendapat, kita mau target masyarakatnya yang mana dulu ini. Kemudian pemilihan kata. Kalau saya kadang-kadang menggunakan penggunaan bahasa-bahasa yang sederhana. Misal kadang bahasa orang di pasar itu akan berbeda dengan bahasa orang yang di sekolahan. Nah, kemudian bahasa pasar dengan bahasa di tempat-tempat yang resmi itu akan berbeda. Nah, ini yang perlu kita lihat organnya, organ kata. Jangan kemudian bahasa yang kita menggunakan referensi yang begitu banyak, tahu-taunya si pembacanya tidak mengerti. Di sini yang perlu kita lihat, menyederhanakan. Nah, kalau istilah saya itu kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang berlaku di kelompok-kelompok tempat-tempat pasar. Ini bahasa apa nih yang menarik?
ini ada yang unik. Terkadang bahasanya seperti bahasa kasar, bahasa umpatan. Tapi bagaimana kecerdasan seorang kritikus kemudian memainkan kata tersebut sehingga bisa Halo, Bang Wik. Kembali hilang. Bang Wik, suara saya didengar? banyak Oke, lanjut Bang Wik. Halo, Bang Wik. Ya, sepertinya terlempar kembali jaringan Bang Wik, sedang bermasalah barangkali teman-teman. Mohon sabar menunggu ya. halo, Baik. Ya, halo Bang Wik. ya, Ya, hilang lagi. Silakan Bang Wik, lanjut. ya. Nah, eh, kemudian ya tadi sampai di pilihan kata ini. Nah, lalu berikutnya sosiologis dalam pengertian apple to apple, membandingkan apa yang kita lihat, apa yang ingin kita. Halo Bang Wik. Kembali hilang sinyalnya. Terus memperkenalkan sebuah pesan atau kemudian memperlihatkan penokohannya sebagai pengamat yang melihat peristiwa pertunjukan itu. Mungkin sampai di sini Bang Subhan bisa saya sampaikan untuk penghangat teman-teman. Saya rasa itu dulu. Ya, baik. Terima kasih Bang Rasidin Wikmaru ya, walaupun tadi sebagian putus-putus sinyalnya ya, tapi secara umum kita dapat menangkap materi kritik seni pada malam hari ini disampaikan oleh Bang Wik ya. Intinya teman-teman, seni tanpa kritikus itu rasa hambar ya. Tadi seninya juga sudah disebutkan apa saja ya, walaupun di ranah teater, tapi kalau dimasukkan di ranah kepenulisan itu bisa ya. Nah, kritik diperlukan untuk membangun sejauh mana karya itu dipertontonkan kepada publik. Nah, jadi tidak hanya sekedar kalau dikaitkan dengan karya tulis ya ataupun teater lain sebagainya, kalau hanya sekedar mempertontonkan, mempersembahkan karya kita hanya sekedar sebatas hiburan, maka ya hanya sampai di situ. Tapi kalau ada kurasi dari para kurator, dikritik oleh para kritikus, maka kualitas dari karya itu akan lebih baik hasilnya. Ya. Dan yang menarik tadi pengidentifikasi objek kajian seni, termasuk penulis, juga disebutkan bahwa ada kajian secara intrinsik dan ekstrinsik yang ini juga ada dalam karya sastra. Ya, baik teman-teman, kita buka ruang diskusi. Mudah-mudahan teman-teman secara umum dapat menangkap materi yang disampaikan oleh Bang Wik di tengah gangguan sinyal tadi ya. Kita maklumi sinyal dan kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan lambaikan tangan saja atau menulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, dipersilakan teman-teman. Ya.
Bang Din Ali Fati di Nusa Tenggara Barat, apa kabar? Udah lama tidak masuk kelas nih nampaknya. Bang Din? Ya, dipersilakan teman-teman. Tim kreatif juga boleh mengajukan pertanyaan ya. Tim kreatif. Ya, dipersilakan teman-teman. Di kolom komentar. Ya, ini dari panitia nih. Ya, saya tidak bisa melihat. Oke. Tolong dibantu tim kreatif. Assalamualaikum. Nah, poin-poin apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membuat kritik seni itu sendiri? Ya. Baik, dari tim kreatif. Poin-poin apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membuat kritik seni? Baik, silakan Bang Wi. Nah, dalam kritik seni itu tentunya seni berhubungan dengan memindahkan imajinasi ya. Dalam pengertian di situ ada sosiologisnya, ada antropologisnya. Nah, dua referensi ini perlu kita perhatikan karena di dalam seni itu sendiri unsur-unsur sosiologis atau sendi-sendi kehidupan masyarakat kemudian disimbolikkan dalam sebuah pertunjukan, apakah itu ritual atau pertunjukan yang bersifat hiburan semata. Nah, di sini yang perlu kita lihat ketika kita ingin mengkritik, kita melihat dulu secara antropologisnya ada nggak hubungan simbol-simbol yang disampaikan dalam karya itu sendiri. Kemudian sosiologisnya ada nggak hubungan sosial masyarakatnya yang disampaikan di dalam karya tersebut. Nah, di situ kemudian kita ingin mengaitkan dengan apa? Dengan apakah itu agama, bisa kita masukkan ke dalam bahan kritik kita. Kemudian lalu kita memilih kata. Nah, di sini yang menarik sebenarnya ketika menulis hal itu. Pertama yang kita perlu lihat dalam sebuah pertunjukan itu tentu memiliki struktur dan teksturnya, kemudian memiliki dramatiknya. Nah, di sini yang perlu kita lihat, bumbunya adalah di dramatiknya. Dalam sebuah pertunjukan itu ada awal, ada tengah, ada konflik, ada klimaks, dan ada akhir. Setelah kita paparkan semua bahan pertunjukan tersebut, kita bongkar satu persatu, ada istilahnya pembagian adegan atau babak-babaknya. Nah, lalu di situ baru kita ingin kita sampaikan dengan kita ingin memilih diksi yang mana. Seperti yang saya katakan tadi, kata yang biasa maka itu tidak akan mempengaruhi pembaca untuk bergerak proaktif atau merubah pemikiran pembaca untuk melihat sebuah peristiwa itu biasa-biasa saja. Tapi bagi kritikus, memilih kata yang sifatnya provokatif itu sangat penting, karena sebuah tulisan kalau tidak mengandung unsur provokatifnya
maka tulisan itu ya biasa-biasa aja. Nah, pengertian provokatif di sini tentu kita menjaga attitude-nya. Yang pertama kita menghindari sara, kemudian kalau kita tidak mampu agama itu kalau bisa kita hindari, jangan sampai seperti apa terlalu frontal, dan itu akan mengganggu privasi kita sendiri juga. Di sini, nah di sini kecerdasan seorang penulis merekam, menangkap bahasa-bahasa yang berlaku di masyarakat. Kemudian sifatnya misalnya seperti ini, nasib, rebanaan. Rebana biasanya dipertunjukkan di kampung-kampung, di acara-acara Islami. Tapi oleh si penulis kritik, berdiri bersab atau setengah lingkaran, kemudian memukul rebana, nah kemudian dinyanyikan oleh satu orang, kemudian diikuti oleh kelompoknya, begitu. Nah ini kan konvensional, ini sudah lazim dilakukan di mana-mana. Lalu timbul keanehan dari seorang kritikus itu. Misal nasib ini, rebana ini dipindahin ke kota, kemudian kostumnya dimulai dibuat lebih corak, lebih norak, kemudian komposisi berdirinya dirombak, kemudian syairnya dirombak. Ini akan menimbulkan provokatif yang menarik. Jadi ada dua fungsi. Pertama, menjadi bahan kritikan bagi si kelompok nasib tadi, juga kemudian menjadi bahan kritikan penonton atau pembaca yang membaca hal tersebut. Cuman unsur itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dramatiknya, bagian-bagian dari pertunjukan nasib itu sendiri. Atau kemudian kita bisa lihat dari pasambahan. Pasambahan, aturan-aturannya yang yang berlaku di dalam pasambahan itu sendiri. Kita lihat pasambahan biasanya dilakukan di acara pembukaan festival-festival atau acara-acara seremonial yang sengaja dibuat itu untuk menyambut tamu. Tapi bagaimana ketika dilihat oleh seorang kritikus, bagaimana pasambahan ini tiba-tiba bajunya baju Robocop, atau kemudian belingnya itu atau piringnya diganti dengan bukan piring kaca atau piring stainless. Nah ini akan menjadi nilai provokatif terhadap si penarinya sendiri maupun si pembacanya. Nah di sini yang paling penting disiapkan. Kira-kira begitu untuk yang tim kreatif, kemudian Dian Ali. Pati. Baik, Bang Wi, terima kasih. Ya. Ya, menarik teman-teman ya. Jadi ketika menulis kritik ya, teman-teman ketika membaca sebuah karya atau menonton sebuah pertunjukan ya, teater, film dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa membuat esai kritik di situ ya, tulisan kritik dengan memasukkan
sudut kajiannya kemana? Apakah dari sisi keagamaan, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tadi juga ada yang menarik disampaikan oleh Bang Rasidin, bagaimana seorang kritikus memilih kata dalam kritiknya, ya. Yang penting kata-kata yang dipilih itu tidak provokatif, ya, menjaga attitude, menghindari sara, berimbang yang paling penting, ya, sehingga dia komprehensif. Nah, jadi teman-teman bisa mengupas dari berbagai macam sudut atau pandangan ketika melihat sebuah karya, ya. Baik, terima kasih Bang Rasidin. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Aceh. Ada Kak Unun, ya, Kak Syarifah. Kak Unun. Assalamualaikum, perkenalkan saya Unun dari Aceh. Saya ingin bertanya bagaimanakah sudah ruang kritik seni yang berkembang khususnya di Indonesia? Bagaimanakah ruang kritik seni yang berkembang khususnya di Indonesia? Apakah sekarang lebih sempit atau lebih luas? Serta apa saja aspek penyebabnya? Baik, silakan Bang Ya, Wik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik nih pertanyaannya. Sebenarnya ini yang selalu digelisahkan oleh para kritikus seni. Peminat penulis, peminat kritik ini terkadang down atau hilang semangat ketika tulisannya tidak dimuat di media-media tertentu. Jadi dia drop. Nah, kemudian hanya media-media tertentu yang menerima tulisan-tulisan, atau yang kemudian ada kritikus profesional karyanya lebih cepat dimuat dibanding kita yang pemula. Nah, di sini saya selalu memberikan alternatif, yaitu media-media online atau media-media yang terkadang mereka butuh bahan tulisan untuk memperkaya redaksi di tulisan di kolom mereka. Nah, di sini kemudian yang mungkin kalau saya lebih menggunakan media sosmed, sosial media, karena di sana yang pertama bebas, tidak menggunakan aturan-aturan yang diberlakukan di media. Nah, di sini, tapi kemudian tolak ukur sebuah tulisan kritik itu memang di media cetak. Kalau bisa saya katakan Kompas, kemudian Republika, kemudian koran-koran Tempo. Nah, ini sebenarnya tolak ukur bagaimana tulisan seorang kritikus itu bernilai dan bermutu. Tapi kemudian jangan patah arang, karena di sana untuk masuk ke ruang media-media nasional itu memang butuh pengorbanan yang luar biasa. Kemudian ada juga media-media lokal, media-media daerah yang saya rasa masih menerima untuk tulisan-tulisan kita. Nah, kemudian kalau tulisan itu tidak dimuat, gunakan saja sosial media untuk sekaligus kita belajar memperbaiki redaksional tulisan kita. Untuk ini momen sebenarnya sedikitnya para kritikus seni menjadi peluang Ya, halo. Ya, di sini pun
tentu menjadi kritikus harus menguasai keilmuan yang ingin kita sampaikan. Kalau kita fokusnya ke seni, kita harus banyak membaca semiotika, kemudian metodologi pertunjukan, itu penting. Di sini yang tantangannya juga peluang bagi para pemula untuk ingin memperlihatkan eksistensinya di dunia kritik seni. Ini langka sebenarnya, dan ini yang kemudian menjadi hitungan tidak banyak. Seperti kalau penulis-penulis kritik itu dulu almarhum Radar Pancadahana, kemudian Yopi Tambayo, kemudian Putu Arcana, banyak yang di media-media nasional. Nah, untuk lokal ini yang masih kurang, hanya di beberapa daerah yang tingkat kemasifannya itu luar biasa. Nah, yang poin ketiganya yaitu seperti yang dilakukan Bang Subhan, membuat media elipsis. Ini sebenarnya peluang buat teman-teman menulis, mencoba apakah tulisan teman-teman itu sudah layak atau tidak. Jadi gunakan sifat terus belajar dan terus belajar, kira-kira begitu. Jadi intinya bahwa pengkritik itu sedikit karena resikonya itu dianggap orang yang mengganggu, kira-kira begitu. Nah, tapi resiko menjadi kritikus kadang-kadang dijauhi oleh pihak-pihak tertentu. Nggak sadar, tidak disadari bahwa fungsi kritikus itu adalah memperbaiki karya sebuah kelompok dari karya yang biasa kemudian bisa menjadi luar biasa. Kira-kira begitu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Bang Wik dan Kak Unun di Aceh ya. Demikian jawaban dari Bang Rashidin. Media-media cetak kita hari ini baik lokal maupun nasional masih memberikan ruang untuk kritik sastra, kritik seni, pertunjukan dan lain sebagainya ya. Walaupun kuantitas dari sisi kuantitas media kita semakin berkurang, menurun ya, karena sebagian sudah beralih ke media-media digital seperti terakhir Republika juga sudah tutup versi cetaknya dan beralih ke media digital. Sebelumnya ada koran Tempo dan lain sebagainya. Yang bertahan hari ini kita lihat Kompas masih kuat ya korannya. Nah, kenapa ke koran tadi kata Bang Wik menarik juga bahwa ruang kurasinya lebih ketat di media-media cetak ya. Ada ruang kurasi yang dilakukan oleh redakturnya sangat ketat. Nah, kemudian kalaupun seandainya karya kritik teman-teman tidak dimuat di media cetak, media online nasional, ya bagikan saja di media sosial. Kata Bang Wik tadi, ada bisa di Facebook, ya Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana kritik kita bisa tersampaikan, walaupun tadi disebutkan bahwa seorang kritikus cenderung dijauhi oleh pihak-pihak tertentu, apalagi pihak yang karyanya dikritik. Nah, kita membutuhkan kritikus ini agar karya kita tahu di mana kekurangan kita. Yang bisa melihat kekurangan kita adalah orang lain, adalah pembaca, adalah kritikus ya. Maka kita membutuhkan kritikus ini. Nah, walaupun demikian menjadi seorang kritikus membutuhkan banyak ilmu juga, tidak sekedar mengkritik. Tadi disebutkan harus banyak membaca semiotika, metodologi pertunjukan dalam pertunjukan seni, atau dalam karya sastra membaca sejarah sastra dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Unun di Aceh dan
Bang Wik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Tiara di Aceh lagi. Ini banyak Aceh nih, Bang Wik. Boleh tahu Bang, media-media cetak dan online apa saja yang sampai sekarang masih menerima kolom kritik seni itu sendiri? Apakah ada syarat tertentu dalam pemuatannya? Konsep tulisan kritik seni yang ideal di era sekarang di Indonesia khususnya menurut pandangan Abang, kritik seni yang seperti apa, yang bagaimana? Silakan Bang Wik. Oke. Kalau untuk media, kalau untuk nasional, Kompas masih, tapi kemudian kita harus bersaing dengan seribuan lebih kritikus, termasuk senior-senior. Kemudian di koran-koran lokal daerah itu prospeknya luar biasa. Nah, ini sebenarnya kita harus rajin update untuk melihat rubrik dari media-media tertentu. Kalau sekarang udah lebih gampang, tinggal tiap hari rajin gunakan jempol, to stop HP, membaca media-media, searching di handphone itu banyak sekali. Nah, salah satunya di Ellipsis ini peluangnya besar nih untuk teman-teman mencoba belajar mengkritik sebuah karya. Nah, yang lebih menarik sebenarnya Halo, Mbak Wik. halo. Ya, Mbak Wik. Nah, Ya. di kalimat yang lebih menarik, putus di situ Mbak Wik. Lanjut. Ya, yang paling menarik sebenarnya ketika kita mau menulis itu kita lihat pertunjukan yang sedang tampil hari itu. Lalu kita lihat koran atau media online yang kolom budayanya itu mengupas apa saja. Itu menarik. Nah, media-media ini banyak. Halo, Mbak Wik. Halo, Mbak Wik. Sinyalnya hilang lagi. Ya. Halo, Mbak Wik. Halo. Ya, Ya. oke. Ya, dihilang lagi. Silakan, Mbak Wik. Ya, kalau sekarang lebih mudah lah. Kalau untuk searching, mencari tahu koran-koran atau media-media mana yang mau menerima karya kita. Yang paling menarik, kita sebelum mengirimkan tulisan kita mempelajari teknik membuat tematiknya, judul dari kritik itu. Karena kalau kita tidak pandai menulis tematiknya yang bernuansa provokatif, mungkin itu akan menjadi pilihan kedua bagi media-media tersebut. Nah, kita lihat untuk memilih tematik itu kita lihat dari isi tulisan kita sendiri. Ini yang menjadi point of view-nya apa menurut kita. Lalu kita searching dari semua media itu, karakteristik dari media tersebut Halo, Mbak Wik. Hilang lagi sinyalnya. Halo? Bang Rasidin? Ya,
Bang Wik? Ya. Ya. Ya, hilang lagi tadi. Ya, lanjut Bang. Halo? Bang Wik? Ya, sepertinya Halo, ya. Halo. Bang Wik. Ya. Ya. Nah, itu yang paling penting. Kita mempelajari, kita rajin membaca media-media itu. Mereka punya apa? Punya tematik-tematik menarik dari semua eh, yang ingin diberitakan oleh mereka. Itu unsur terpenting kalau kita mau mencoba karya kita dimuat di media-media itu. Baik. Halo, Mawik. Halo. Bang Rosidin. Halo, Bang Rosidin. Halo. Ya. Sayang sekali sinyalnya, sinyal jaringan barangkali cuaca tidak baik ya, teman-teman. Agak sedikit terganggu oleh sinyal. Sementara pertanyaan banyak nih. Teman-teman yang melambaikan tangan, mohon bersabar sebentar ya. Baik, teman-teman yang di luar kelas menulis daring, silakan bergabung juga di grup kelas menulis daring ya. Silakan nanti menghubungi Kak Asna karena kita ada grupnya. Mudah-mudahan bisa mengikuti rutin kelas kita. Halo Bang Wik, mikrofonnya Bang. Halo. Ya, terlempar lagi Bang. Ya, oke Bang. Suara saya terdengar Bang? Ya. Ya. Saya pakai yang ini aja. Apa? Ya, oke Bang. Mikrofon. Bang Wik. Jauhkan laptopnya Bang Wik. Ya, halo, dengar. Ya. Baik. Oke, kita Ya. lanjut ke berikutnya Bang. Dari Din Alifati, Bang Din Alifati di Nusa Tenggara Barat. Dipersilakan Bang Din. Oke Bang, silakan. Aktifkan saja videonya Bang Din. Halo Bang Din. Bang Din Alifati di Nusa Tenggara Barat. Videonya diaktifkan saja. Oke, barangkali sinyal juga. Kita beralih ke Bang Rudi Hartono. Silakan Bang Rudi Hartono di mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Terima kasih atas undangannya untuk hadir malam hari ini pada narasumber ya sama teman-teman Elipsi ya, kalau yang nggak salah malam ini. Elipsi ya. Saya menarik untuk pembahasan ini malam karena kritik seni ya. Kritik seni saya coba melempar aja kayaknya. Bang Rudi di mana lokasinya Bang? Oh saya di Jawa Barat nih. Oh Jawa Barat. Jawa Barat ya. Berbicara kritik seni tentu banyaklah kita bisa lihat tulisan-tulisan segala macam. Namun kritik seni ini kan bagaimana motivasinya yang saya lihat dan saya rasakan juga bahwa bagaimana kita bijak melihat sesuatu dengan baik ya, karena di kritik ya dasarnya bagaimana kritik adalah bagaimana bersistematika berpikir
secara masif gitu loh. Namun dalam pada orientasi bahwa dari segala sektor termasuk anggaplah di seni ya, khususnya sektor, bagaimana ada hal satu yang jarang pernah dikupas oleh kritik seni adalah bagaimana sebuah historis senimannya sendiri sehingga melahirkan sebuah worldview yang menjembatani adalah bagaimana dapur-dapur artistik ini bekerja dalam hal presentasi seni. Ya, dalam presentasi seni itu baik seni rupa, musik ataupun teater dan segala macam. Nah, ini yang menjadi beberapa hal yang kalau kita lihat bahwa memang langka orang menulis kritik seni itu karena ya orang yang betul-betul matang dari hal pemahaman sebuah orientasinya ke depan. Karena yang saya lihat beberapa, saya mencermati banyak juga pelaku, tapi seolah-olah juga menjadi kritik. Ini juga akan menjadi dalam hal fenomena khususnya di seni. Tapi kalau ada beberapa juga yang memang konsisten dalam hal melakukan kritik, tapi orientasinya kritik misalnya. Kalau di media pasti kritik media lah. Orientasinya bisa kita klasifikasikan bahwa dia adalah mengupas tentang medianya. Orientasinya cuma pahamnya adalah 5H 1W misalnya seperti itu. Mana lagi yang berbicara tentang kritik yang memang tentu menjadi bagian dari akademisi, mengungkap betul dapur-dapur artistik ini. Ada 3, ada kalau saya titik pertemuannya, history, worldview, dapur artistik, inilah yang menjadi bahan yang harus diolah oleh kritik. Ya, sistematika yang konvensional dan segala macam itu hal yang sudah biasa kita dengar dan segala macam. Tapi yang terpenting bagaimana latar belakang seorang seniman tiba-tiba kita mengkritik. Satu contoh saya lihat, timbul tiba-tiba saat kita penulis ini baru melihat satu contoh karya, terus tiba-tiba mengkritik, menulis, mengupas permukaannya saja. Itu juga hal yang biasa-biasa saja, itu media saja. Tapi belum ada yang pernah coba melihat bahwa dari sekian satu karya yang pertunjukannya menganggaplah teater yang mungkin tidak ada di ini kita malam 1 jam pertunjukan, tapi bagaimana kita membaca sebuah ulasan bahwa tokoh senimannya tersebut jauh sebelum membuat karya sehingga ini ada perjalanan sebuah estetika teater hari ini atau karya hari ini yang melahirkan seperti sehingga kita melihat betul-betul bahwa dapur artistik yang dipakai dalam hal presentasi seninya menjadi sebuah jembatan yang sehingga orang bisa melihat bahwa itu adalah sebuah kritik, ya. Dan disitulah keluar yang namanya worldview. Worldview bagaimana seorang kritik mengupas tuntas worldview pengarang, pelaku seniman dan bekerja secara artefak-artefak artistik yang dipertunjukkan. Nah, itu yang menjadi rangkaian sebenarnya. Nah, kalau kita kan bahasanya yang tadi dibilang Wik itu adalah bagaimana intrinsik, ekstrinsik, dalam dan luar. Itu pembagian saja. Bang Wik ini pemetaan peidentifikasian, tapi belum jarang sekali kita menemukan hal-hal yang saya bilang tadi, Wik, bahwa jarang kita menemukan hal-hal 3 ini yang dalam hal itu. Yang kita baca saat ini kalau di media pasti 5WH, ya pasti kupasan jurnalis. Coba kita melihat siapa yang menulis, pastilah mau di Tempo, mau di Kompas, mau di berbagai media yang lain ya, karena itulah menjadi track nasional. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga teman-teman lahir dari dari berbagai daerah juga menulis. Yang penting saya melihat, yang penting dia paham betul orang ini, tokoh ini lahir bukan dia lahir sebagai manusia batinnya, tapi lahir sebagai karya dimensinya juga penting gitu. Itu yang menjadi kupasan sehingga betul-betul kita penulis itu bijaksana menjembatani sebuah karya. Tapi kritik biasalah. Kritik ini kan melihat orientasinya, sistematika berpikir aja. Itu aja mungkin saya sebagai brainstorming aja sebagai pertanyaan ini malam. Baik, terima kasih. Ya, Bang Wik, jarang
historis ketokohan seniman itu dalam ke karyanya. Nah ini Bang Wik. Ya, menjadi masalah di kita. Artinya banyak eksistensi kesenian itu. Nah ini kemudian buat kita kemudian memulai melihat eksistensi itu. Pertama kita melihat, kita mencoba menginventarisir tokoh-tokoh, lalu kemudian kita mempelajari karya-karyanya. Nah, baru kita lihat gaya penulisannya ini yang sangat kurang di kita di tanah air ini. Ini sebenarnya fungsinya untuk melihat melihat khususnya kalau kayak tokoh-tokoh seni pertunjukan teater itu, ketika mereka memproduksi pertunjukan pasti punya tes cita rasa yang mereka tawarkan untuk sebuah pertunjukan. Dari pertunjukan satu dengan pertunjukan berikutnya dan pertunjukan berikutnya, ini akan menarik. Terkadang sifatnya putus dan terkadang sifatnya ada hubungan antara pertunjukan yang sebelumnya dengan pertunjukan yang berikutnya. Ini yang perlu diperbanyak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bang Rudi tadi, itu memang unsur-unsur estetika, kemudian unsur-unsur fenomena yang ada di dalam pertunjukan itu sendiri. Nah ini kalau saya katakan itu bagi yang profesional, nah seperti itu. Nah ini untuk merangsang anak-anak muda sebenarnya, bagaimana untuk menuju ke sana harus dimulai dengan menulis, melihat unsur-unsur yang sederhana dulu. Jadi ini untuk memunculkan geliatnya budaya menulis ini, mengkritik ini, karena kita khawatir dengan pertunjukan-pertunjukan yang sudah disajikan oleh para sutradara, oleh para aktor hebat, kemudian tidak ada yang mengangkat nilai-nilai yang mereka tawarkan itu. Ini yang menjadi kenapa seni itu mulai tidak familiar di masyarakat, karena penulisnya kurang, kecuali di daerah-daerah tertentu, misal di Bandung, kemudian di Jogja, di daerah-daerah tertentu. Nah, di daerah di luar itu sangat kurang. Nah, ini bagaimana merangsang, memotivasi anak muda kemudian untuk memulai belajar menulis, mengkritik dengan hal-hal yang sederhana dulu. Nanti baru fasenya, levelnya seperti yang Bang Rudi katakan, itu udah luar biasa sebenarnya. Yang tadi yang saya katakan intrinsik dan ekstrinsik itu baru sederhana. Nah, untuk memulai yang sederhana ini saja tidak banyak orang takut ketika mengkritik akan dianggap, wah ini nggak berteman lagi dengan saya, wah ini ada unsur kebencian di situ. Padahal bukan itu. Kita harus memisahkan dulu unsur pribadi dengan unsur yang ditampilkan, karena
rumusnya sederhana. Ketika sebuah pertunjukan sudah ditampilkan ke publik, maka itu hak publik untuk mengkritisinya, melihatnya dalam kacamata si kritikus itu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Rudi untuk masukan-masukannya, Pak. Ya. Baik. Terima kasih Bang Wik, Bang Rudi di Jawa Barat ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Rudi adalah kondisi ideal bagaimana sebuah kritik seni itu ditulis ya, tidak hanya pada karya tapi sampai ke dapur artistik senimannya begitu. Nah, sementara dalam pandangan Bang Wik bagaimana kritik seni ini bisa dimulai dulu dari penulis-penulis pemula, muda, sehingga ada ketenangan mereka menulis kritik sastra. Tidak saya kata publik karena penulis kritiknya kurang. Ini menarik ya saya kira. Nah, mudah-mudahan ini bisa merangsang lahirnya kritikus-kritikus muda baru untuk menulis kritik seni seperti hal ideal yang disampaikan oleh Bang Rudi tadi. Baik, dari Jawa Barat kita ke Sumatera Barat. Ada Kak Ayu, Kak Ardi di Payakumbuh. Silakan Kak Ayu. Baik Bang, terima kasih. Mohon maaf izin off cam Bang. Bang Wik, selamat malam. Saya dari Bandung juga, tapi domisili di Payakumbuh. Mungkin saya agak melenceng dari penulisan kritik ya Bang. Tadi di awal saya tertarik ketika Abang menyebutkan ada jenis seni itu kepada seni futuristik gitu. Saya tidak mendalami seni terutama teater gitu ya, tetapi kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia dan di SMA itu kelas 11 itu ada pelajaran materi tentang drama Bang, dan biasanya ada pementasannya seperti itu gitu. Nah, jadi kadang-kadang gitu kerap juga saya melihat apa yang dipentaskan oleh siswa itu ada bau-bau surrealisnya gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah aliran surrealis ini bisa dikatakan sebagai seni futuristik begitu atau mendekati seni futuristik? Kemudian berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perkembangan seni futuristik di Indonesia saat ini gitu. Apakah seperti pada masa awal munculnya di Rusia itu kan identik dengan dalam tanda kutip itu kekerasan gitu sebagai bentuk pemberontakan kepada kerangka kaku di masa lalu gitu kan. Apakah masih seperti itu dalam seni teater gitu, karena beberapa kali saya melihat pertunjukan siswa itu mengandung hal-hal yang seperti itu gitu sebagai bentuk apa ya, mungkin kebebasan bisa dianggap seperti itu bagi anak-anak gitu. Nah, kemudian dalam upaya seni futuristik itu untuk bebas dari kerangka masa lalu dan melihat masa depan itu, apakah nantinya tidak akan tergelincir kepada apa ya namanya penyangkalan terhadap tradisi atau budaya gitu, seperti tadi kalau Abang kan mencontohkan misalnya tari piring itu piringnya tidak lagi dari piring gitu, tapi dari besi misalnya gitu. Apakah itu nantinya tidak akan menjadi tergelincir kepada penyangkalan budaya, atau mungkin bisa dikatakan diperbolehkan gitu ya, dianggap sebagai bentuk kritik terhadap budaya. Apakah diperbolehkan dalam seni futuristik seperti itu gitu Bang? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih ya Bang, Mas Ben. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wik. Cukup. Oke. Di dalam pertunjukan itu ada beberapa style. Ada yang namanya realisme. Realisme itu memindahkan unsur-unsur nyata pasti ke atas panggung dengan melakukan pembesaran. Artinya memindahkan ruang-ruang perspektif realis dunia nyata dipindahkan ke atas panggung. Jadi kita melihat di atas panggung rumah ya rumah, ruangan ya ruangan. Nah, kemudian untuk aliran surrealis itu sifatnya simbolisme, beda dengan futuris. Jadi surrealis itu lebih kepada misal kita ingin menghadirkan tiang bendera, tapi karena kita ada sesuatu dan lain-lain berhubungan dengan produksi, akhirnya kita menggunakan tali.
Tali kita ikat di atas apron di atas button, kemudian ke bawah kita pakai bendera, atau kemudian benderanya nggak ada, kita pakai supaya tidak menyinggung apapun, mungkin dengan warna lain, dengan bendera-bendera polos putih gitu. Nah, itu disebut surrealis. Jadi simbolisme. Nah, kalau futuris itu sifatnya memang nilai penghancuran. Artinya begini, disadari atau tidak disadari bahwa demonstrasi, kemudian seperti di acara kurban kita lihat sapi disembeli. Nah, kalau di Islam itu kan tradisi melihat hewan kurban itu sudah umum kita lihat. Tapi bagi orang Eropa hal itu kan agak ekstrim di dalam beberapa media sekarang dilarang untuk memperlihatkan darah seperti itu. Ini kemudian kita sadari setiap hari kita menyaksikan itu. Bagi orang vegetarian maka itu dianggap ekstrim. Nah, dalam hal ini seorang kritikus itu harus mampu melihat ketajaman itu, bukan mengarahkan anak-anak ke sana, tapi mampu membaca simbol-simbol itu. Nah, dalam fenomena yang tadi yang saya katakan, misal dalam pasamban, kemudian pasambannya berubah bahan-bahan itu. Nah, inilah istilahnya dunia teknologi sekarang, dunia modernisasi. Artinya hal itu akan mungkin dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Kenapa? Ini mungkin teori terbalik ya. Dianggap ketika persambahan itu sudah jadul, sudah kolot. Jadi ada beberapa ilmuwan sengaja merombak pekerjaan itu untuk melahirkan nilai aslinya. Itu memang ada yang melakukan itu dengan kesadaran. Karena begini, ketika kita sampaikan pesan itu dengan kacamata lurus, respon publik itu nggak akan lurus, pasti akan berbelok. Tapi kalau kita menyampaikan berita itu dengan berbelok, maka respon publik itu akan lurus. Jadi nggak perlu kita khawatirkan bahwa fenomena melahirkan terobosan-terobosan baru itu akan terjadi. Karena semakin berkembangnya informasi, semakin berkembangnya teknologi, pengetahuan milenial itu semakin bertambah. Kita nggak bisa pungkiri bahwa itu akan berubah. Nah, kemudian mungkin peran di SD, SMP, SMA, memang untuk masuk ke dunia itu perlu monitoring, perlu controlling pemikiran itu. Jadi ini sebenarnya yang kurang sekali di daerah-daerah, pengetahuan guru-guru untuk mengupdate informasi. Ini sebenarnya bahan paling penting selain kita bicara tentang perkembangan dunia modern, tapi pengetahuan seorang guru itu untuk membantu siswanya melihat yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini penting sekali. Saya rasa kalau kita khawatirkan akan terjadi perubahan, tanpa kita melakukannya itu akan terjadi perubahan. Tapi perlu kita sadari bahwa setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya. Jadi ini yang perlu kita lihat, bahwa walaupun dari zaman batu sampai zaman sekarang, toh sekarang orang-orang sudah kembali lagi mencoba
mengadopsi teknologi zaman batu ditransfer ke dunia modern. Saya rasa begitu. Ya, baik, menarik ya. Setiap zaman akan ada masanya ya, karena ada orangnya, setiap orang ada masanya, pernah kesenian, dan itu tidak kemungkinan Kak Ayu ya di pembelajaran seni di sekolah ya, bisa terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Baik, terima kasih Bang Wik, Kak Ayu. Kemudian kita ke Nusa Tenggara Barat, ada Bang Din Alifati. Halo Bang Din, selamat malam. Bang Din, sudah bisa monitor? Siap, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan kami ada dua. Yang pertama, kritik seni, apakah itu menunjukkan adanya ketertarikan orang akan sebuah karya seni yang ditampilkan atau yang dipublikasikan? Jadi, munculnya kritik apakah menunjukkan adanya ketertarikan atau hanya ingin mengoreksi apa yang dimunculkan dari sebuah karya seni. Kemudian yang kedua adalah apakah memungkinkan sebuah kritik seni itu dibuat dalam bentuk karya seni itu sendiri, misalnya novel dibuat kritik dengan munculnya novel baru misalnya begitu, atau sebuah puisi dikritik dengan munculnya puisi baru. Apakah ada yang sudah membuat seperti itu sehingga tereliminir misalnya kritik itu memunculkan sebuah ketersinggungan? Barangkali demikian Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali di Nusa Tenggara Barat. Ini menarik pertanyaannya Bang Wik. Apakah kritik ini muncul karena adanya ketertarikan orang terhadap karya seni itu, atau hanya sekedar mungkin tidak kritik seni versus kritik seni dalam bentuk karya? Silakan Bang Wik. Saya menarik ini pertanyaannya, sebenarnya tanpa kita sadari bahwa ketika kita menyaksikan, kalau saya melihat kayak gini, Romeo and Juliet yang diciptakan oleh Shakespeare, dan di mana dua keluarga yang kemudian dulu kerajaan bangsawan yang berperang, bukan berperang secara itu, berperang strata. Nah, zaman dulu itu pedang, alat tempurnya adalah pedang, kemudian bajunya baju bangsawan, kemudian alat transportasinya kuda. Lalu itu menjadi kritik bagi sastrawan, kemudian bagi para filsuf, kemudian orang sosiolog, kemudian juga orang-orang arsitek melihat ada yang kuno di dalam pertunjukan properti-properti yang dihadirkan di dalam Romeo and Juliet itu sendiri. Bagaimana kemudian racunnya ketika Juliet bunuh diri kehilangan Romeo. Nah, ini di dalam pertunjukan di dalam film pernah dibuat yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, bagaimana kuda diganti dengan mobil,
pedang diganti dengan pistol. Nah, bagaimana interpretasi mobil bertenaga kuda, larinya bertenaga kuda. Ini bagian dari interpretasi para kritikus. Kemudian kecepatan pedang diganti dengan kecepatan peluru. Itu sudah terjadi. Nah, kemudian bagaimana mitologi Pirates of Caribbean, bagaimana legenda tentang mitos Pulau Karibia yang tentang harta karun. Itu juga kemudian ada beberapa versi. Hanya kemudian di sini bisa saya katakan bahwa kritik itu kacamata kreator itu tidak akan sama dengan kacamata pengamat. Kacamata kreator ketika dia sudah menginterpretasi sosiologis, antropologis dari peristiwa tersebut, kemudian dia mengcasting para aktornya, kemudian menghadirkan properti yang menurut dia sudah relevan dengan konsep itu, kemudian dihadirkan di atas panggung. Ada kenakalan yang terjadi di para pengamat. Pengamat, khususnya pengamat aktif, itu akan membawa keilmuannya ke dalam gedung pertunjukan. Jadi mereka menonton itu membuat perbandingan yang saya katakan tadi, apple to apple. Jadi mereka melihat referensi dari mana, kemudian mereka coba bandingkan dengan pertunjukan itu, atau mereka sudah menonton pertunjukan yang sebelumnya dilakukan oleh sutradara yang lain. Jadi dia tertarik dengan pertunjukan sutradara yang lain, tapi ketika dia nonton pertunjukan itu akan ada sesuatu yang kurang menarik. Juga dia pun bertanya kepada para ahli atau sutradara profesional. Ini bisa jadi, ini akan membantu menciptakan pertunjukan yang baru sebenarnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap masa ada zamannya, setiap zaman ada masanya. Artinya fenomena ini akan terganti dan recycle kembali, dia akan setelah dibuang ke tong sampah itu akan digarap ulang. Saya katakan kapan? Nah, inilah ketajaman seorang kritikus itu melihat, memperkaya referensinya, pengetahuannya. Nah, begitu juga dengan puisi. Ketika kita lihat puisi itu digarap dengan konsep dramatisasi puisi, kemudian diganti lagi teatrikal, atau kemudian digarap dengan musikalisasi puisi. Nah, dari dramatisasi puisi saja itu sutradara 1, sutradara 2, sutradara 3, sutradara 4 itu akan berbeda. Pengemasannya akan berbeda, melihat ruang artistiknya, melihat insting aktor-aktor yang dipilihnya. Nah, begitu juga kemudian dirombak ke dalam musikalisasi puisi. Bagaimana musisinya kemudian merombak syair itu, di mana yang dia buat menjadi intro, itu bisa saja. Nah, itu fungsinya kritik dalam melihat sebuah karya seni. Tentu dalam ruang ini yang saya katakan tadi, kita berusaha untuk menghindari yang sudah disepakati. Itu sebenarnya menyebut unsur-unsur menghina sara seperti itu kita hindari. Jadi lebih sifatnya melihat fokus kepada karya yang disajikan oleh kreator itu. Seperti itu kita lihat. Ya. Kira-kira begitu. Mungkin nggak karya kritik seni versus kritik seni dalam bentuk karya.
Oke. Mungkin ya? Ya. Ya, sangat memungkinkan. Ya. Baik. Baik, teman-teman, kita sudah berada di penghujung kelas ya. Silakan barangkali satu penanya terakhir yang ingin mengajukan pertanyaan. Masih ada, teman-teman? Ya, dari tim kreatif nih, Bang Rasidin. Nah, untuk kreator nih, yang sedang menciptakan karya, ya, baik di ranah kepenulisan, pertunjukan dan lain sebagainya, karya seni lainnya, bagaimana sikap menghadapi kritik sehingga tidak down, tidak patah semangat, kemudian berkemungkinan tidak dia melakukan perlawanan dalam tanda petik ya, dalam tanda petik perlawanan bukan untuk membela, tapi bisa memberikan semacam ya pencerahan baru dari karyanya dengan kritik yang dia buat sendiri walaupun dia bukan seorang kritikus, Bang Wi. Silakan Bang Wi. Sekaligus close. Baik, seperti yang dikatakan tadi oleh Bang Rudi, ini sebenarnya pressure tadi, tekanan oleh beliau. Selain sebenarnya keilmuan di situ. Nah, hal seperti itu kita selalu introspeksi diri. Ketika kita itu obat mujarab membantu supaya kita pantang menyerah. Jadi kita selalu istilahnya ketika kita sudah menulis, kita harus berani dikritik. Jadi kritikus pun harus berani dikritik. Jangan bertahan dengan apa yang kita tulis. Karena dalam ruang pembelajaran bagi pemula itu perlu banyak masukan. Perlu sekali masukan-masukan yang menarik. Nah, termasuk orang awam sendiri itu nilai yang paling menarik ketika kita sadari. Nah, rahasianya kita harus mau menulis, kemudian siap menerima kritik dan saran. Jadi mungkin kalau dalam pemikiran saya gini, saya menggunakan sosial media kadang-kadang cek ombak namanya. Saya menyebut istilah cek ombak. Saya mau tahu kemampuan saya di mana. Jadi saya nulis yang terkadang bahasa selengean. Lalu kadang-kadang bahasa prokem. Saya buat tulisan saya itu coba saya tawarkan dengan bahasa prokem seperti ini. Bagaimana peminatnya? Jadi saya menyuguhkan tulisan itu untuk dibaca oleh teman, untuk dibaca oleh orang-orang yang berteman di sosial media saya. Lalu ketika mereka komen, ya saya respon. Ya selama itu masih dalam rule, saya jawab. Selama itu tidak dalam rule, ya maka saya diam. Artinya dalam kapasitas itu berarti peminat yang membaca status saya itu luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi setiap apa yang kita tuliskan, kita siap menerima kritikan. Itu paling menarik. Jadi kita buat adrenalin kita. Strateginya begini, kita menulis untuk siap salah. Jadi bukan kita buat perfeksionisme dalam pikiran kita bahwa kita tulis sudah benar, enggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana kita mulai sekarang kita begitu ada ide tulis dan siap dikritik, maka kita akan melihat, oh ternyata tulisan kita tidak menarik. Oh ternyata tanpa kita sadari tulisan kita ternyata banyak yang menarik. Ini yang sebenarnya sosial media itu menarik sebagai alat bantu kita untuk mempelajari apakah kita mampu menyusun redaksi dengan baik atau tidak. Lalu kemudian apakah
tulisan kita bersifat provokatif atau tidak. Seperti itu yang perlu kita pahami. Jadi sekali waktu kita buat track out. Coba tulisan kita buatkan ke media. Jadi ketika di media nggak diterima, udah kita buat lagi di sosial media kita. Nah, makanya perlu kita sadari bahwa fenomena podcast itu salah satu fenomena ketika banyak orang yang ingin masuk ke televisi itu nggak bisa, punya aturan-aturan tertentu. Nah, makanya kemudian mereka membuat tampilan podcast itu teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak ada yang rugi di sini. Tentu ini akan melahirkan hal-hal baru. Nah, kita nggak sadar kemarin itu TV, kita harus beli TV. Hari ini semua TV sudah analog. Jadi bagaimana kita belajar menulis itu agar orang benci sama kita. Jadi bukan suka sama kita, tapi benci. Pengertian benci ini, makanya yang tadi dalam pengertian benci ini kita harus hati-hati. Hindari kalimat keras, hindari menghina pribadi. Itu yang paling penting. Jadi coba memperbanyak menciptakan kalimat-kalimat bersayap. Atau kemudian begini, kalau saya lebih sering kadang-kadang fenomena misal hari ini lagi panas berita ini. Saya nggak mau nulis dulu, saya biarin dulu. Sekitar udah 6 bulan kemudian baru saya tulis. Jadi orang anggap bahwa kok ketinggalan update. Padahal sengaja saya tidak mau masuk dalam pro kontra itu. Jadi saya masuk ke kok ditulis lagi. Ini kesempatan kita mengangkat berita itu kembali sebenarnya. Jadi seorang penulis itu harus mampu melihat kapan saya masuk dan kapan saya puasa. Kira-kira begitu. Tapi kita harus terus setiap hari mencoba melihat momen-momen agar update pengetahuan kita semakin terasa. Seperti yang dikatakan oleh senior saya tadi, Bang Rudi Hartono, tentang dapur produksi yang dilakukan oleh sebuah karya. Kira-kira begitu. Itu untuk penyemangat kita. Jadi kita harus berani siap salah lah. Kalau dalam ospek dulu senior tak pernah salah. Nah, kita sebagai junior harus siap salah terus. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Kelas menulis daring untuk materi kritik seni malam hari ini. Closingnya sangat menarik ya. Jadi teman-teman berkarya dalam hal ini menulis, terutama kita harus berani dikritik ya. Jangan takut dikritik dan jangan bertahan dengan apa yang kita tulis. Menulis siap salah. Nah, siap salah artinya ada peluang terbuka, siapa saja bisa mengkritik karya kita, bisa memberikan pandangan-pandangan baru, pendapat terhadap karya kita. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan karya kita itu. Pembelajaran bagi pemula perlu banyak masukan dari orang lain. Karena yang bisa melihat kekurangan kita adalah orang lain, bukan kita. Ya. Kemudian terima kritik, saran, pendapat, masukan, dan lain sebagainya secara legowo. Kemudian kalau seandainya karya kita tidak diterbitkan di media massa, ya terbitkan saja di media sosial. Karena media sosial hari ini sangat terbuka sekali untuk karya teman-teman. Tinggal bagaimana memperluas audien ya, followersnya sehingga jangkauan bacaannya lebih luas. Nah, kemudian yang paling penting hindari sara. Jangan menyerang pribadi, jangan menyinggung agama yang terlalu berlebihan sehingga menciptakan bentrokan sosial yang sangat berbahaya. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih ya kepada Bang Wik. Mudah-mudahan sehat dan semakin sukses terus.
Dan tentu kepada teman-teman semua, jangan berhenti berkarya, hadapi kritik, dan tentu hadirkan karya-karya terbaik untuk kemajuan dari proses berkesenian teman-teman dan kita bersama. Baik, terima kasih sekali lagi. Oke, sama-sama. Ya, sukses selalu. Hari ini kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya Muhammad Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.